10 kebiasaan kurang baik yang dapat merusak rasa percaya diri kita. Keyakinan diri merupakan salah satu hal tidak berwujud yang susah buat didefinisikan. Namun itu adalah suatu yang akan kalian tahu setelah kalian melihatnya secara langsung. Keyakinan diri dapat dimaksud sebagai perasaan di mana seorang mempercayai kemampuan dan kualitas dirinya sendiri secara mendalam, serta hal ini memainkan peran yang besar hampir di tiap aspek kehidupan. Seperti apa yang kita rasakan tentang diri kita, bagaimana orang lain memandang kita, serta bagaimana kinerja kita di sekolah ataupun di tempat kerja. Kalian mungkin tidak menyadari kalau kalian mempunyai sebagian kebiasaan kurang baik tertentu yang sesungguhnya dapat menghancurkan rasa percaya diri. Berikut ini merupakan kebiasaan kurang baik yang menghancurkan rasa percaya diri, yang perlu kalian ketahui. 1. Mengabaikan penampilanmu. Kalian tentu telah menyadari akan pentingnya kebersihan diri serta harus senantiasa melindungi kesehatan dan memperhatikan penampilan. Salah satu hal yang harus diingat yaitu, kalian tidak boleh mengabaikan penampilan, sebab bila kalian melakukannya, hal itu menunjukkan kalau kalian tidak menghormati diri sendiri. Terlebih lagi jika kalian merasa tidak nyaman atau insecure dengan penampilanmu, hingga rasa percaya dirimu akan menurun. Terutama kalau kalian berhadapan dengan situasi sosial, kebiasaan yang satu ini bisa jadi kelihatannya sepele atau biasa-biasa saja. Namun ketahuilah jika memperhatikan serta menjaga penampilan dengan serius, bisa membantu kamu untuk membangun rasa percaya diri. 2. Sangat terobsesi dengan kekurangan kecil. Ketika kalian bercermin, apakah kalian dengan cepat menyadari kalau terdapat kekurangan di dalam wajah ataupun tubuhmu? Kemudian apakah kalian terjebak pada kekurangan tersebut serta senantiasa memikirkannya tiap waktu, hingga di titik di mana cuma itu yang bisa kalian lihat di dalam dirimu? Bila iya, maka kalian betul-betul harus berhenti melakukannya. Sebab kebiasaan ini sangat beresiko untuk kepercayaan dirimu, sangat berfokus kepada kekurangan bisa menimbulkan kalian membenci apa yang kalian lihat. Sehingga pemikiranmu yang awal mulanya mengagumi serta menyayangi diri sendiri, berubah menjadi rasa benci serta minder. Sikap mengkritik diri semacam ini membuat kamu merasa sedih, tidak cukup baik, dan juga pemalu, yang pastinya bukan merupakan pola pikir yang pas buat rasa percaya diri daripada cuma terobsesi dengan kekurangan-kekurangan kecil. Cobalah pakai energi yang sama buat berfokus dalam memandang kelebihan atau kualitas positif di dalam dirimu. Melakukan ini mungkin terasa susah pada awalnya sebab manusia lebih terbiasa memandang hal-hal kurang baik dibanding hal-hal baik. Jadi sering-seringlah berlatih melaksanakannya demi mengubah apa yang kalian rasakan tentang dirimu sendiri. 3. Membicarakan tentang kelemahanmu. Terdapat garis tipis di antara self-depression ialah suatu pernyataan merendahkan diri sendiri yang dibalut candaan, dengan perkataan yang menyepelekan diri sendiri. Walaupun self-depression dimaksudkan untuk menunjukkan kalau kalian suka bergurau ataupun tidak terlalu menganggap serius dirimu dalam sebagian permasalahan, hal itu bisa dianggap sebagai rasa insecure. Bila kalian terus-menerus membuat pendapat negatif tentang dirimu, orang-orang akan bosan mendengarnya serta mereka mulai berpikir kalau kalian tidak sehebat yang mereka kira dan pada akhirnya mereka akan meremehkanmu. Maka dari itu janganlah membicarakan kelemahan dirimu sendiri kepada orang lain, kecuali dalam konteks yang profesional seperti wawancara kerja di mana kalian dimohon untuk mengatakan kekuranganmu. 4. Terlalu sering menyanjung orang lain secara berlebihan. Ketika kalian menyanjung orang lain secara berlebihan, pada dasarnya kalian memberitahu mereka tentang betapa jauh lebih baiknya mereka dibanding dengan dirimu. Tentu saja menyemangati dan menyenangkan orang lain merupakan hal yang berarti. Namun bila kalian melaksanakannya secara berlebihan dan apalagi sampai merendahkan dirimu, maka itu bukanlah hal yang baik. Daripada selalu melakukan demikian, seharusnya kalian mengosongkan waktu buat menghargai bakat ataupun anugerah yang terdapat di dalam dirimu sendiri serta ingatlah bahwa setiap orang mempunyai kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Faktanya bila seluruh manusia diciptakan sama persis, maka tidak akan ada yang menonjol di dunia ini. Tiap-tiap dari kita mempunyai keistimewaan yang membuat kita unik. Jadi jangan pernah lupakan tiap kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam dirimu. 5. Mempercayai pemikiran atau pembicaraan negatif terhadap dirimu sendiri. Jika kamu seperti kebanyakan orang, kamu mungkin sering berpikiran negatif tentang dirimu sendiri dari waktu ke waktu dan sayangnya jauh lebih mudah bagi kita untuk mempercayai hal-hal buruk yang dikatakan pada diri kita sendiri dibandingkan yang baik. Seiring waktu, pola pikir seperti ini hanya akan menurunkan rasa menghargai dirimu yang menyebabkan kamu menjadi kesulitan untuk lebih percaya diri dan mencapai tujuan hidupmu.
Sementara afirmasi positif dapat membantu mengatasi mindset seperti ini. Cara yang paling ampuh adalah belajar untuk tidak menganggap setiap kritik negatif yang ditujukan kepada dirimu dengan serius. Melakukan hal ini memungkinkanmu untuk memiliki sudut pandang yang lebih objektif tentang kehidupan secara universal, menuntunmu untuk mendapatkan lebih banyak kebahagiaan dan yang paling penting meningkatkan kepercayaan dirimu. 6. Meminta maaf secara berlebihan. Apakah kamu sering meminta maaf kepada orang lain, bahkan jika orang itu yang tidak sengaja menyenggolmu? Meskipun permintaan maaf merupakan sesuatu yang penting, bersikap terlalu sopan atau mengatakan maaf sepanjang waktu sebenarnya dapat menghancurkan kepercayaan dirimu. Meminta maaf secara berlebihan dapat membuatmu terlihat tidak yakin pada dirimu sendiri, seperti seolah-olah kamu meragukan kemampuan dan keputusanmu. Kamu seharusnya tidak boleh meminta maaf untuk hal-hal yang bukan merupakan kesalahanmu, karena melakukan ini akan membuatmu menyalahkan dirimu sendiri dan membuat orang lain berpikir kalau kamu selalu salah. Permintaan maaf harus diberikan hanya saat dibutuhkan saja, karena jika tidak mereka akan kehilangan maknanya. 7. Membiarkan orang lain membuat keputusan untukmu. Kamu tidak bisa menjadi percaya diri, jika kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan atau selalu menganggap bahwa pendapat pribadimu itu tidaklah penting. Rasa pede dibangun dengan mengekspresikan keinginanmu dengan cara yang jujur dan juga memberdayakan. Hal ini hanya dapat terjadi ketika kamu mendengarkan isi hati, mempercayai diri sendiri, dan bergerak maju untuk mencapai tujuan hidup. Ketika seseorang memberitahumu apa yang menurut mereka harus terjadi atau memaksamu untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan tanpa mempertimbangkan perasaanmu, maka hal tersebut akan menghancurkan kepercayaan dirimu. 8. Menurunkan standarmu. Menurunkan standarmu dengan menerima apapun yang terjadi, menandakan bahwa kamu tidak mendapatkan apa yang sepantasnya kamu dapatkan. Memang merendahkan standarmu akan membuat segalanya lebih nyaman, tetapi meskipun itu merupakan solusi yang mudah, ketahuilah itu akan merusak kepercayaan dirimu dalam jangka panjang. Faktanya menurunkan standar juga secara otomatis menurunkan rasa menghargai dirimu yang akan mengakibatkan lebih banyak masalah di masa depan. Kita semua mungkin tidak memiliki prinsip yang sama dalam menjalani hidup, tetapi jika kamu menetapkan standarmu dan mematuhinya, itu akan membuatmu lebih bahagia dan juga lebih percaya diri. 9. Mempertahankan hubungan beracun atau toxic relationship. Ketika kita membahas tentang cara untuk menjadi percaya diri, setiap hubungan yang kamu miliki di dalam hidupmu memainkan peranan yang sangat penting. Karena semua orang di lingkunganmu mempengaruhi cara berpikirmu dan apa yang kamu rasakan tentang dirimu sendiri. Orang-orang yang paling dekat denganmu seperti keluarga, teman, rekan kerja, dan bahkan kenalan, semuanya berdampak signifikan tentang bagaimana kamu menghargai dirimu sendiri. Jika mereka yang berada di sekitarmu selalu mengkritik atau meremehkanmu, maka kepercayaan dirimu akan berkurang dan kalau sudah seperti itu mundurlah selangkah. Pertimbangkan apakah hubungan yang kamu miliki benar-benar sehat atau tidak, terutama jika rasa pedemu dihancurkan oleh mereka. Untuk menjadi tegas dan percaya diri, sangat penting untuk mengelilingi dirimu dengan orang-orang positif yang peduli dengan kesejahteraan dan juga perasaanmu. 10. Membandingkan dirimu dengan orang lain. Kita semua pasti pernah mengalaminya, ketika membuka media sosial melihat postingan orang lain dan merasa bahwa mereka lebih cepat meraih kesuksesan dibandingkan dirimu. Mungkin mereka memiliki rumah yang lebih bagus, pekerjaan yang lebih baik, atau menikah dengan bahagia. Sementara di sisi lain, kamu kesulitan untuk mendapatkan pasangan. Kamu merasa cemburu, insecure dan bahkan mungkin marah, karena orang-orang ini memiliki sesuatu yang tidak kamu miliki. Tapi tunggu, apakah itu benar-benar seburuk kelihatannya? Memang membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah perilaku manusia yang normal. Karena kita terbiasa melihat perbedaan dan membuat penilaian. Namun jika dibiarkan terus-menerus kebiasaan ini dapat merusak kepercayaan dirimu dan juga bisa membuatmu merasa iri atau kesal dengan pencapaian orang lain. Daripada terus-menerus membandingkan dirimu dengan orang lain, cobalah untuk berfokus terhadap hal-hal positif apa saja yang membuatmu unik dan ingatkan dirimu bahwa setiap orang memiliki jalan dan takdirnya masing-masing. Itulah kebiasaan kurang baik yang dapat membuat hilangnya rasa percaya diri. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih.